Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirian Purnama. Saya akan membahas dan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang analisis kontrastif semantik teks proklamasi dalam kritik Remi Silado dengan menggunakan metode kualitatif. Definisi secara umum, naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo. Konsep proklamasi pada mulanya dibuat dalam selembar kertas, kemudian disalin menggunakan mesin ketik oleh Sayuti Melik. Hingga akhirnya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibaca secara langsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada dua perbedaan dalam penulisan teks proklamasi. Yang pertama adalah ditulis oleh tulisan tangan, dan yang kedua adalah diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik mengubah beberapa kata dalam teks tersebut, diantaranya tempoh menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ada 9 poin makna teks proklamasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. 3. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah informasi yang harus diketahui seluruh dunia. 4. Proklamasi kemerdekaan berarti Indonesia siap menjadi NKRI. 5. Akan mengalami perubahan tata hukum dari kolonial menjadi tata hukum nasional. 6. Bangsa Indonesia telah resmi merdeka dan setara dengan kedudukan negara lain. 7. Proklamasi menjadi jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 8. Membentuk kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Proklamasi jadi titik awal pembangunan nasional di Indonesia. 9. Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan deklarasi akan adanya kemerdekaan. Kemudian, makna secara umum, di alinea pertama dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan alinea kedua merupakan usulan Muhammad Hatta. Soekarno memberikan pandangan umum dan menuliskannya sendiri. Alinea pertama teks proklamasi mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Proklamasi menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah perjuangan yang sangat panjang. Makna alinea kedua, teks proklamasi adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Pokok pikiran yang terkandung dalam teks proklamasi adalah: pertama, keinginan Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedua, pernyataan penyerahan kekuasaan. Kata pemindahan itu bermaksud untuk memberitahukan tentang konsekuensi logis dari kalimat pertama, bahwa kemerdekaan yang dinyatakan itu merupakan hak dari bangsa Indonesia. Kata pemindahan ini merupakan sebuah tindakan sepihak bangsa Indonesia untuk menyatakan dengan tegas kemerdekaan Indonesia tanpa memerlukan persetujuan dari siapapun, khususnya penjajah. Kalimat-kalimat teks proklamasi yang lahir dari pemikiran Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta pemimpin-pemimpin lain yang merumuskannya memang memiliki makna yang kuat tentang hak kemerdekaan sebuah negara. Kemudian kita akan mengulas semantik dalam sebuah teks. Semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji tentang makna. Semantik memegang peranan penting karena bahasa yang digunakan dalam komunikasi tidak lain hanya untuk menyampaikan suatu makna. Misalnya, seseorang menyampaikan ide dan pikiran kepada lawan bicara, lalu lawan bicara dapat memahami apa yang dimaksud karena ia bisa menyerap makna yang disampaikan. Bentuk nilai yang tidak terlihat itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini direpresentasikan, dimaterialisasikan, dieksternalisasi melalui bahasa. Artinya, fungsi bahasa sebagai representasi, materialisasi, eksternalisasi pengetahuan seseorang. Bahasa mengandung nilai. Melalui penggunaan bahasa, kita akan mendapatkan gambaran dan memahami apa yang dianggap bernilai oleh pengguna bahasa. Cara mengidentifikasi nilai dalam penggunaan bahasa adalah dengan menganalisisnya. Kemudian kita akan membahas tentang Remi Silado dan teks proklamasi. Remi Silado merupakan munisi Indonesia yang menguasai lebih dari 15 bahasa asing beserta etimologi bahasa tersebut. Ia juga menciptakan beberapa frasa baru dalam bahasa Indonesia. Dalam sebuah seminar, Remi Silado menjabarkan mengenai kenyataan bahwa teks proklamasi ternyata dibentuk bukan dari bahasa asli Indonesia, melainkan serapan dari bahasa asing. Semua kata dalam teks tersebut, kecuali kata ini, merupakan kata serapan.
Hal tersebut disayangkan mengingat bahwa teks proklamasi merupakan naskah fundamental bagi nasionalisme bangsa. Dan kita akan melihat analisis kontrastif atas pendapat Remi Selado, bahwa secara semantik dan gramatikal, naskah teks proklamasi telah memiliki makna yang sah dan disepakati bersama sebagai salah satu pilar pengetahuan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Berangkat dari era penjajahan, di mana secara psikologis bangsa Indonesia terafiliasi dalam berbahasa dan bertutur kata dari Belanda, juga negara lainnya. Juga karena dua proklamator Indonesia memang menguasai bahasa asing dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Makna teks proklamasi tidak berubah meskipun berangkat dari beragam bahasa. Artinya, tujuan awal pembuatan teks tersebut tidak terganggu dengan kenyataan mengenai bahasa serapan yang ada dalam naskah tersebut. Secara semantik, naskah proklamasi kuat dan berdiri sendiri serta tidak bergantung pada etimologi kata yang mengikutinya. Dari beragam materi yang telah kita baca, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan. Teks proklamasi tetap menjadi pondasi terkuat bangsa Indonesia dengan pemaknaan yang stabil dan tidak berubah. Namun kenyataan bahwa ia dituliskan oleh banyaknya bahasa serapan memungkinkan naskah tersebut bisa ramah internasional. Demikian hasil penelitian dari saya tentang analisis kontrastif semantik teks proklamasi dalam kritik Remi Selado. Semoga menambah khasanah pengetahuan tentang teks proklamasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.